dalam arti kemah sembahyang itu, tutupnya itulah yang kena dengan petinya. Petinya adalah umat-umat Tuhan. Kenapa? Dia adalah yang berjuang dari kayu penaga yang hitam, yang jorok selalu berair, tapi disalut dengan emas dari luar dan dalam. Jadi tidak ada lagi hitam-hitam, yang ada kemuliaan. Dan persis kepada petinya itu, itulah tutupnya. Dan itu adalah Yesus Kristus. Dan di atas tutup itu adalah dua kerub. Itulah menunjukkan Bapa surga dengan Roh Kudus. Jadi yang mengena langsung kepada umat Tuhan adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam Kolose 1 itu ayat 20-21, oleh darah salib Yesus kita dipersatukan dengan Bapa dan Roh Kudus, surga dan manusia. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk beribadah saat ini. Dalam ibadah kita mau menyembah, memuliakan Tuhan adalah suatu hal yang sangat baik, bahkan supaya itu jadi pengalaman kita yang kita tidak merasa berat untuk senantiasa setia datang menyembah Tuhan. Jadi harus jadi langsung kehidupan. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Lukas pasal pertama mulai 5. Saya bacakan bagi kita. Pada zaman Herodes raja Judea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang dituntut untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Saudara-saudaraku, kita melihat ya satu kesetiaan berdoa untuk menyembah Tuhan. Jadi Zakaria dan juga istrinya sama, saudara-saudaraku, ya sehati menyembah Tuhan dan sehati juga selalu di rumah Tuhan. Jadi bagi mereka di rumah Tuhan itu bukan satu pergumulan lagi, tapi sudah menjadi hidup mereka, saudara-saudara yang kasih. Itu kalau kita ikuti pembacaan ini, jadi Zakaria dia bersama dengan istrinya yang juga berasal dari keturunan Harun,
namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Inilah saudara-saudaraku yang kita akan gumuli dalam hidup kita. Dan dia ada di kesetiaan itu, dan dia juga diberi kesempatan pelayanan yang lebih meningkat, ya, sehingga dia terpilih untuk membakar wangi-wangian atau ukupan di kemah suci. Dan kita lihat di situ, itu adalah waktu pembakaran ukupan. Jadi ini sangat indah. Seperti kita malam hari ini, kita bagaimana satu kesungguhan kita, bagaimana isi hidup kita, supaya kita disebut layak membakar ukupan. Hanya untuk sekarang kita tidak langsung membakar. Kalau ada agama lain, ya dibakar itu kayak dupa dan ada baunya. Tapi kita, saudaraku, penyerahan dan penyembahan kita itulah ukupan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sebabnya, ya, saudara-saudara yang kasih, dimulai dari mereka disebut benar di hadapan Allah. Itu tadi dia ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Dan ini harus jadi kerinduan kita untuk benar-benar menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Jadi orang Kristen itu bukan hanya masuk di gereja, saudara-saudara yang kasih, ya, tapi kita merebut yang sangat terberkati, diberkati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Ini jadi diawali dengan benar di hadapan Tuhan. Dan kalau dalam Roma 12 itu disebut, kalau kita sudah mengalami, atau saya akan baca bagi kita, saudara-saudaraku, dalam Roma pasal yang ke-12. Saya bacakan bagi kita 2 ayat. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Ini kalau bagi Zakaria dan istrinya, mereka sudah mempraktekkan ini. Semoga kita mendapat kekuatan dan Tuhan mampukan kita. Kita juga sudah memiliki praktek hidup selalu di rumah Allah dan selalu menyembah Tuhan. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kiranya ini
kerinduan kita, dan ini saudaraku yang kita harus sampai bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Sehingga kita lihat Zakaria dan Abia istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara-saudaraku, kalau ini kehendak Tuhan, saya yakin dan saudara juga, saya percaya juga, meyakini juga, kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan dan mempersembahkan hidup kita, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberkati kita. Saya juga mengalami, walaupun saya katakan saya memang masih banyak kekurangan, belum sempurna, tapi saya kalau saya flashback hidup saya, benar-benar Tuhan itu luar biasa baik kepada saya. Saya senang ya kalau banyak saya bikin foto-foto di medsos, bukan mau apa, tapi saya ucapkan syukur saya kepada Tuhan karena Tuhan pelihara saya. Ya, hanya mulai sekitar umur 19 saya meninggalkan kampung halaman kami, dan yang di foto-foto itulah semua hanya penyertaan Tuhan, semuanya anugerah Tuhan. Ya, saya ya begini saja, tapi ya semua ada penyertaan Tuhan sampai saat ini. Itu yang saya alami. Jadi kalau seperti di foto-foto itu, ya masih ada kesaksian bagaimana pernikahan kami. Jadi tidak asal begitu saja, saudaraku, tapi ya itulah pengalaman. Ya, jadi kalau dilihat, satupun dari keluarga tidak ada yang mendampingi, semua. Ya, tapi saya ataupun kami bisa mengalami semuanya Tuhan yang menolong. Itu sebabnya saudara-saudaraku, semakin kita mau berserah kepada kehendak Tuhan dalam pimpinan Tuhan, Imam Zakaria dengan istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Jadi Kristen itu ini harus mendalam dalam hidup kita. Kenapa harus begitu? Karena banyak orang jadi Kristen bukan ini yang menjadi tujuannya untuk hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Sering sekali manusia itu membuat permohonannya kepada Tuhan. Tidak salah, tapi yang penting jangan sampai tertinggal untuk mau hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab kalau kita terus katanya ikut Tuhan, apapun itu semuanya, ya, karena nanti juga pelayanan juga banyak pelayanan yang tanpa korban, asal begitu saja, gak bakal nyampe-nyampe nanti tabut Allah. Itu saudara-saudaraku. Jadi kita boleh juga merindukan berkat, kita juga merindukan pertolongan, itu baik.
Tapi Tuhan terutama, Dia menginginkan supaya kita menjadi umat-Nya, hidup yang benar, dan sudah berpengalaman berserah untuk memuliakan Tuhan. Ini sangat baik. Seperti Zakaria dan Elisabet, mereka hanya berserah memuji memuliakan Tuhan, dan mereka disebut selalu ada di rumah Tuhan. Ini, saudara-saudaraku, itu sebabnya kalau saya boleh pikir-pikir, kalau sekarang Tuhan masih menyertai sampai saat ini, banyak pengalaman yang saya lihat. Saya ikuti balik kata orang sekarang di Facebook ya teman-teman saya sudah lama di kuburan lah, ya adalah macam-macam lah. Tapi saya boleh perhatikan sampai saat ini Tuhan baik, Tuhan masih memelihara. Tidak ada usaha kekuatan saya untuk perkara dunia lagi. Saya rindu mau hidup berserah kepada Tuhan. Tapi saya lihat juga Tuhan juga menyertai, Tuhan juga memelihara. Bahkan kalau saya pikir-pikir, teman sebaya, dari keluarga juga, kita bukan kehidupan yang terlalu tertinggal lah. Ya, namanya kalau Tuhan berkata, biarpun tidak terlalu mewah sekali, tapi Tuhan cukupkan semuanya. Itu terjadi di dalam segala hal. Dan kita tidak terhalang memikirkan kebutuhan, memikirkan apa yang kita perlukan. Sampai saya pernah perhatikan dengan sungguh di dalam Matius 6 ayat yang ke-25, kita juga sering baca. Saya sampai tergores, terikat di dalam hati saya. Jangan kamu khawatir akan segala hal. Apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Burung-burung di udara dipelihara Tuhan. Bunga-bunga di ladang dipelihara. Apalagi kamu. Itu saudara-saudaraku. Jadi burung-burung itu enggak karena pintarnya, enggak karena politiknya, enggak karena apa aja, ya pokoknya dipelihara Tuhan. Itulah. Jadi semakin kita sungguh-sungguh mau hidup benar, mau memuliakan Tuhan, bahkan sampai nanti menanti janji kedatangan Tuhan yang kedua kali, kalau kita didapati sebagai orang yang selalu di rumah Tuhan dan senantiasa mempersembahkan bau harum. Ini dalam ayat 10, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Itu saudaraku penyembahan, penyerahan diri dalam hidup yang benar. Itu ukupan. Kalau kehidupan keduniawian dosa, kehidupan seperti itu yang keluar bukan bau harum bagi Tuhan, tapi adalah berbau tidak menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi dasar dari Elisabet ini, Zakaria ini menjadi imam yang membakar ukupan. Mereka ada di tahap tingkat kerohanian. Pada zaman Herodes, Raja Judea adalah seorang imam yang bernama Zakaria,
dan dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Dan yang kedua, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tidak tanggung-tanggung, saudaraku, tapi disebut dengan tidak bercacat. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita meningkat, saudaraku, ibadah kita. Bukan hanya datang begitu keluar, datang pulang. Rugi kita, saudaraku. Harus ada peningkatan. Jadi dimulai dari hidup benar. Semua harus kita pikir hidup benar. Di situ yang pertama. Itu sebabnya pembenaran bagi kita hanya di dalam darah Yesus Kristus. Dalam Roma disebutkan kita hanya dibenarkan oleh korbannya Yesus Kristus. Barangkali kita boleh melihat dalam pasal yang 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Ada yang bantu lagi? Sebab mereka, ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Ya, sudah cukuplah dulu. Inilah, saudara-saudaraku, harus semakin terjadi dalam hidup kita dan diawali dari pembenaran oleh darah Yesus Kristus. Dalam Roma pasal 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Jadi ini yang pertama, saudaraku. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi tidak ada perbantah-bantahan. Tulus, saudaraku. Jadi dengan benar-benar ya ikhlaslah. Tidak terpaksa, saudaraku. Ibadah yang terpaksa itu bukan ibadah yang tulus, ibadah yang sungguh. Mungkin dia hanya karena didorong sesuatu hal. Ya, kan banyak orang hanya karena sakit, nanti dia sembuh, dia pergi lagi. Itu sebabnya 10 orang kusta yang kembali berterima kasih hanya satu saja, itu ya. Jadi orang datang aja mau disembuhkan oleh Tuhan. Walaupun itu baik, tapi kehendak Tuhan bagi kita harus ada persekutuan terus seperti Zakaria dan Elisabeth selalu ada di rumah Tuhan. Dan pada waktu pembakaran ukupan, dia juga boleh terpilih menjadi yang membakar ukupan. Jadi kita bisa sampai meningkat memberikan penyerahan hidup yang berbau harum kepada Tuhan.
Kiranya kita semua boleh memberikan itu kepada Tuhan. Hidup yang dibenarkan, hidup yang mau terus dikuduskan sampai disempurnakan, selalu menyembah Tuhan. Itu kita sama dengan membakar ukuman, dengan cara mempersembahkan, bukan permohonan, tapi mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan mempersembahkan penyembahan yang berbau harum kepada Tuhan dari kehidupan yang sudah dibenarkan. Nah, jadi bukan asal-asal, dari kehidupan yang sudah dibenarkan. Semoga kita semua bisa menangkap isi hati Tuhan, sehingga kita boleh seperti Zakarias dengan istrinya Elisabeth. Keduanya adalah benar. Jadi dari hidup benar di hadapan Tuhan, dan kalau sudah semakin meningkat menurut segala perintah Tuhan dan dengan tidak bercacat, dari situlah kita menyembah. Oh, penyembahan kita ini sudah penyembahan yang luar biasa nantinya. Ya, karena masalah berdoa, saudaraku, banyak orang kalau dia Kristen langsung berdoa. Kadang-kadang pencuri, saudaraku, mau kena tangkap, Tuhan tolong saya, sambil dia lari, dia berdoa juga, saudaraku, Tuhan tolong saya. Tapi bukan doa yang begitu yang Tuhan mau. Doanya Zakarias dan doanya Elisabeth adalah yang sudah bergumul, sehingga Alkitab menulis keduanya adalah benar di hadapan Allah. Kiranya juga ini kesaksian kita semua. Kalau kita ganti nama kita, semua nama kita ada di sana. Semua kita adalah orang benar di hadapan Tuhan dan menurut segala perintah Tuhan dengan tidak bercacat celah. Orang hanya butuh kesembuhan saja ditolong. 10 orang kusta itu penyakit yang sangat menyedihkan, tapi ditolong. Dan buktinya mereka yang berterima kasih melanjutkan. Ini, saudaraku, kemana lanjutannya? Untuk selalu hidup benar, untuk berada di bait Allah, untuk selalu melakukan perintah Tuhan dengan tidak bercacat. Itu lanjutannya. Jadi itu yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dari situ kita boleh mempersembahkan dupa yang berbau harum, pembakaran ukuman. Inilah saudara-saudara yang kasih, yang selalu sudah banyak kita dengar dalam Ibrani pasal yang ke-9 itu, nanti akan terbuka pintu tingkatan yang lebih meningkat lagi. Bukan lagi disebut hanya benar, tetapi masuk dalam kesempurnaan. Inilah, saudaraku, lewat pembakaran ukuman. Kalau kita sudah sering baca, saya baca sebentar Ibrani pasal 9 mulai 3 yang pendek. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Nah, ini. Jadi tadi di tempat kudus. Jadi satu lagi di tempat maha kudus. Di situ sasaran kita. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukuman dari emas. Nah, itu tadi, saudaraku, yang kita sudah lihat tadi. Ayat yang ke-10 atau 11 tadi. Lukas 1. Ya, 10 ayat. Ya. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukuman dari emas dan tabut perjanjian. Nah, sudah menyatu.
tabut perjanjian, tersimpan buli-buli emas. Ya, ini firman yang sudah menjadi rema, sudah menjadikan kita hidup dalam kemuliaan Tuhan, kemurnian Tuhan. Ini saudara-saudaraku, berisi mana? Nah, itu firman yang menjadi membawa kita mulia. Tongkat Harun, itu kuasa Roh Kudus yang luar biasa, berbuah-buah. Biar Tuhan semakin menolong kita, saudara-saudaraku. Sehingga ada 3 di sana, dan juga loh-loh batu. Itu kasih yang permanen terhadap Tuhan. Ini tidak bisa lagi kita dijangkau oleh setan, tidak bisa dijangkau oleh antikris. Saya yakin saudaraku, kalaupun disebut kita dibawa ke padang belantara, tapi itu hanya arti pemeliharaan Tuhan. Seandainya nanti antikris berkeliaran di sini, tapi kalau kita sudah di dalam pemeliharaan Tuhan, ya dia bisa-bisa tidak bisa lihat kita, atau dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Saya yakin itulah tempatnya. Satu perkara, bahwa yang aman itu hanya ada di dalam lindungan hadirat Tuhan. Itu dalam Mazmur 91. Berlindung, terlindung di hadapan Tuhan. Itu sebabnya selalu di dalam koridor rumah Tuhan. Itu saudaraku, karena kita berlindung di hadirat Tuhan. Sedikit boleh kita baca dalam Mazmur pasal 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kesinilah saudaraku sasaran kita. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari jerat sampar yang busuk. Inilah yang terjadi dalam zaman akhir. Jadi antikristus itu bagaikan penangkap burung, dia menangkap semua kehidupan-kehidupan yang tidak masuk dalam lindungan yang maha kuasa. Itu sebabnya tempat kita yang aman itu adalah kalau kita berlindung dalam lindungan kepak sayap Tuhan. Inilah saudaraku perjalanan kekristenan kita, dimulai dari kerinduan hidup benar tadi, bagaimana tadi Zakarias dan Elisabeth, dan dalam pergumulannya terus sampai mereka menjadi pelaku firman dengan tidak bercacat celah. Itu bukan hanya begitu sebentar langsung terjadi, tidak saudaraku. Itu bagi kita seiring dengan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Berapa puluh tahun nanti Tuhan akan melihat itu semua. Itu sebabnya kalau boleh sepanjang hidup kita mau mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan. Sebabnya saudaraku, belajar. Jangan hanya temporer cari Tuhan. Lagi senang, lagi sukacita cari Tuhan. Atau sebagian terbalik. Ada duka cita baru cari Tuhan, ada masalah. Kalau sudah tidak ada masalah, nggak mau cari Tuhan. Ada dua begitu. Tapi bagi kita, hidup ini adalah kesempatan.
untuk hidup berserah menyenangkan Tuhan sampai kita menjadi orang yang berada di bawah kepak sayap Tuhan. Kalau kita nggak mau hidup benar, nggak bisa masuk sana, saudaraku. Nanti tersisi, ya, ibarat apa, juga bisa melihat, mata terbuta karena dunia ini membutakan dengan segala perkara-perkara dosa. Itu, saudaraku. Tapi kalau kita hidup benar, pasti bisa berlindung di bawah kepak sayap Tuhan, dijaga Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kita bisa terberkati. Bahkan ayat 14, karena sudah selalu saudaraku hidup di rumah Tuhan, sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Itu artinya, saya tidak baca kepadaku sebab huruf besar itu adalah Tuhan. Jadi hati kita bukan hanya tadi di bait Allah itu, tapi kita sudah memang menyatu kepada Tuhan. Hati kita melekat kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Sungguh hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya. Ini, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi nama Tuhan tempat perlindungan juga. Bila ia berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi bukan hanya luput, tapi diberikan juga kemuliaan. Amin, saudaraku. Haleluya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Keselamatan apa? Keselamatan kita mendapat tubuh yang baru. Dan itulah yang kita nanti kedatangan Tuhan. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, saya bacakan begini. Ayat 20. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Sebabnya kita, saudaraku, harus ada di rumah Tuhan senantiasa. Haleluya. Iya. Kalau bukan warganya Tuhan, tidak betah, saudaraku. Bosan. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, ini tadi kan kita sudah baca, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuberikan kepadanya keselamatan daripadaku. Keselamatan mana yang kita tunggu-tunggu? Adalah keselamatan mengubah tubuh yang hina menjadi tubuh yang mulia. Kita mendapat tubuh kekekalan. Itulah keselamatan yang permanen, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ini keselamatan yang kita tunggu-tunggu. Jadi karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saya pikir kita mau baca dulu sama-sama ini, biar semuanya kita bisa jelas. 1, 2, 3. Karena keluargaan kita adalah di surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya dan dapat melakukan sesuatu kepada dirinya. Saudaraku, kalau keselamatan di kayu salib sudah lewat,
Jadi keselamatan ini masih ada lagi. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita dengan secara sempurna tubuh jiwa kita dibaharui. Bahkan pembaharuan tubuh ini adalah menjadikan tubuh yang penuh kemuliaan. Disatukan kepada dirinya, ditaklukkan kepada dirinya melalui penyembahan kita, pembakaran ukupan, maka tirai terbelah. Kita dari ruang kudus masuk ke dalam ruang maha kudus. Allah sanggup menaklukkan supaya kita disatukan di ruang maha kudus. Kristus kepala dan kita adalah tubuhnya. Persis, saudaraku. Makanya dalam arti kemah sembahyang itu, tutupnya itulah yang kena dengan petinya. Petinya adalah umat-umat Tuhan. Kenapa? Dia adalah yang berjuang dari kayu penaga yang hitam, yang jorok selalu berair, tapi disalut dengan emas dari luar dan dalam. Jadi tidak ada lagi hitam-hitam, yang ada kemuliaan. Dan persis kepada petinya itu, itulah tutupnya. Dan itu adalah Yesus Kristus. Dan di atas tutup itu adalah dua kerub. Itulah menunjukkan Bapa surga dengan Roh Kudus. Jadi yang mengena langsung kepada umat Tuhan adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam Kolose 1 itu ayat 20-21, oleh darah salib Yesus kita dipersatukan dengan Bapa dan Roh Kudus, surga dan manusia. Haleluya. Biar jelas ku baca, saudaraku, biar kita jelas sekali. Kolose 1 mulai 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi Kristus yang benar-benar menyatu dengan kita. Itu sebabnya adalah supaya nyata bagaimana proses itu. Sewaktu Yesus ada di salib itu, dosa itu ditimpakan semua kepadanya. Maka Bapa dan Roh Kudus itu meninggalkan mereka ataupun meninggalkan Yesus. Maka saat itulah Yesus berkata di salib, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang artinya, ya Bapa, kenapa engkau tinggalkan saya? Karena dia sedang menerima dosa itu. Bukan kerub, artinya Bapa, bukan Roh Kudus. Tapi dosa itu diperdamaikan oleh salib Kristus. Itu sebabnya pembenaran itu adalah dari Yesus Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi semua saling berkaitan kepada kebenaran-kebenaran yang semuanya kita menerima di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Kristus adalah kepala, gereja adalah tubuhnya, yang di dalamnya kita semua adalah anggota tubuhnya. Haleluya.
Mari kita menyatu, mari kita sehati, mari kita satu perasaan, dukung mendukung, doa mendoakan. Karena satu tubuh sakit, semua harus bisa merasakan. Oh ya. Ini sudah. Jadi kalau ada orang yang binasa, jangan kita jangan saudaraku. Kita ini harus roh mengasihi seperti Yesus, saudara-saudaraku. Mari kita mau datang, kita mau menyatu.